Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Ini adalah hari terakhir di tahun 2023 guys, tanggal 31 Desember. Oke, mudah-mudahan hari terakhir ini akan ditutup dengan baik ya. Kalaupun di sepanjang 2023 kalian itu ngerasa kayak kurang, kayak masih belum puas, kok tiba-tiba udah akhir tahun aja. Oke, walaupun itu nggak menyenangkan mungkin di sepanjang tahun ini banyak tangisan, banyak air mata, tapi pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi positifnya ya. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya ya. Apapun itu guys, aku berharap di tanggal 31 Desember 2023 ini akan ditutup sekaligus menutup akhir tahun ini begitu, akan ditutup dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Waktu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya bersama orang-orang yang istimewa. Kira-kira apa rencana kalian guys di tanggal 31 Desember menyambut tahun baru 2024? Kalau aku sih bersama keluarga ya, aku selalu membuat tanggal 31 Desember at home ya, apapun itu aktivitasnya. Dari zaman dulu masih kerja-kerja sebagai budak korporat juga, aku tetap memilih tanggal 31 Desember untuk pulang ke rumah ya, bertemu dengan keluarga, dengan orang tua terutama, karena itu momen-momen penting guys. Yang harus dihargai. Yes, oke. Aku juga berharap kalian bisa menjadikan 31 Desember 2023 ini dengan penuh kenangan dan diisi dengan momen-momen penting ya guys. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian ketahui dalam 7 hari ke depan. Edisi terakhir di tahun 2023 ya guys, yang akan tayang tanggal 31 Desember 2023. Oke. Ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan berkaitan dengan karirmu di 7 hari ke depan, atau dengan keuangan, atau dengan romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever, just take how it resonate to personal life ya, to your personal life. Yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Aku akan bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di water sign Pisces, oke? Dan aku hanya akan ambil 2 kartu untuk readingan urgent message guys. Yang pertama top of the deck, yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu ini. Dan kemudian yang kedua adalah kartu bottom of the deck, itu adalah prediksi atau peluang yang akan terjadi ke depannya dalam 7 hari setelah kita melihat energi kamu di awal minggu, oke? Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle yang menjadi nasihat, clue, atau petunjuk dalam 7 hari ke depan. Kita akan pakai deck yang ini guys, Little Yogi namanya. Aku akan shuffle dia 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Oke. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. 12 kartu paling atas adalah kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Yes. Oke, berikutnya ada video extended. Masing-masing elemen akan mendapat 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di sini ada Taurus guys yang akan dapat pesan di akhir tahun dan sekaligus beririsan dengan tahun baru ya di 2024. Yang berikutnya ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Come on baby. Aries, oke. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo Aquarius. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Halo, 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 halo. Pisces, yes. Oke. Jadi untuk Taurus, kemudian Aries, kemudian Aquarius, dan Pisces, nanti kalau kamu merasa cocok guys dengan apa yang aku sampaikan di general reading ini, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi, dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kamu di tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan sekitar tanggal 6 ya, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tanggal 6 Januari 2024. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Mari kita segera mulai readingan urgent message yang terakhir di tahun 2023 ini guys.
Dimulai dengan minum dulu karena ini readingan yang super panjang ya. Oke, kita mulai dari Earth sign yang pertama. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Dan Echo Pandil Mike 3 Tekel Pandil Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Wow, yang pertama ada The Judgment, dan yang kedua ada The Four of Cups, Taurus. What the hell is this? Judgment ini peringatan ya guys. You do something wrong, Taurus, di awal minggu ini. Dan kemudian yang salah kamu lakukan itu akan kamu sesali guys, kurang lebih begitu ya. Judgment ini adalah major karena artinya datang dari universe. Universe itu sayang sama kamu Taurus, Tuhan itu sayang sama kamu. Makanya kamu diingatkan, hey Taurus, kamu salah dalam melangkah. Hey Taurus, kamu salah dalam berbicara. Hey Taurus, kamu salah dalam doing action begitu. Dan kemudian kamu kayaknya mengabaikan guys, karena di akhir minggu ini kartu yang keluar yang datang itu minor arcana, artinya dari kamu sendiri, kamu yang bikin guys. Penyesalan, The Four of Cups ya. Iya, kamu kayak melihat ke belakang, loh kok jadi gini sih, kok kelewatan sih, kok jadi missing sih gitu ya. Aduh sayang banget begitu. The Four of Cups ini adalah kartu penyesalan ya. Oke, memang tidak terlihat The Tower guys, karena biasanya kalau The Tower-nya langsung datang di 1 minggu ke depan, ini pasti The Tower ya. Kamu akan merasa menyesal dulu dan pastinya The Tower datang berikutnya ya. Jadi mungkin setelah selesai 1 minggu ini atau mungkin di pertengahan, I don't know, karena The Tower itu major arcana, universe yang turunkan, divine timing istilahnya. Tapi di akhir minggu ini kamu akan menyesali karena kamu telah mengabaikan peringatan dari Tuhan ke kamu, katanya di awal minggu ini Taurus. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Fear begins in the head, courage does also. Yang membuat kamu mungkin mengabaikan The Judgment ini adalah ketakutan. Kamu kayak menolak guys. Mungkin dipercayakan dengan sebuah tanggung jawab atau disuruh melakukan sesuatu. Universe tentunya yang menyuruh ya, tapi kamu nggak mau. Alasannya adalah takut, dan katanya di sini takut itu berasal dari pikiranmu. Jadi kalau di pikiranmu kamu bisa takut, maka dari pikiranmu juga kamu bisa berani, katanya Taurus. Kalau kamu memilih takut, kamu menyesal. Kalau kamu memilih berani, maka The Four of Cups ini akan hilang, tidak ada penyesalan. Judgment ini pun akan bermanfaat untukmu, karena ini peringatan ya, kayak SP1, SP2, SP3. Jadi kata kunci untuk kamu Taurus, berani guys, di 1 minggu ke depan. Jangan takut. Takut datang dari pikiran, keberanian pun datang dari pikiran, katanya. Oke, kita akan buat ini di sini karena kamu dapat video extended Taurus. Lanjut guys ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya Bapak Ibu Virgo. Halo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ada The Hierophant dan kemudian The Ace of Pentacles. Patuh Virgo, maka yang patuh itu akan dapat hadiah atau dapat reward ya, dapat pujian lah misalnya. Intinya Pentacles ini tangible, bisa dipegang ya. Hierophant ini adalah taat dengan aturan guys ya. Jadi pastikan kamu di awal minggu ini tidak membangkang dari aturan, Virgo. Bisa jadi berkaitan dengan agama guys, because the Hierophant ini identik sekali dengan religious, karena beliau ini adalah pemimpin agama, pemuka agama tertinggi. Hierophant ini the Pope, pemuka agama tertinggi Katolik ya. Dan ini karena tarot itu guys memang dari Eropa, jadi dia membahas tentang Katolik. Tapi apapun agama kalian, anggaplah ini pemuka agama tertinggi di dunia ini. Dia punya peraturan, dia punya ketetapan, atau dia akan selalu mengajari tentang bagaimana berjalan tepat di jalur yang baik untuk kamu, mengikuti aturan, mengikuti norma-norma, maka kamu akan mendapatkan hadiah, katanya. Ya, kayak ada godaan Virgo di 1 minggu ke depan untuk keluar dari Hierophant ini, untuk keluar dari tradisi, prinsip tradisional, adat istiadat, aturan agama, kayak digoda gitu guys ya. Dan kemudian
Kalau kamu melakukan itu berarti tidak Ace of Pentacles yang datang ya, tidak Ace of Pentacles. Mungkin ini berkaitan dengan Pentacles juga. Ada yang akan kamu dapatkan mungkin Six of Pentacles atau Ten of Pentacles, Nine of Pentacles. Tapi Ace itu selalu paling tinggi guys dalam hal duniawi di tarot ya. Paling tinggi di tarot, Ace, semua Ace, dan kemudian ini Pentacles berarti dalam hal duniawi. Yang bisa dijanjikan yang terbaik untukmu di dunia itu dalam bentuk Pentacles adalah Ace of Pentacles. Dan itu hanya kalau kamu patuh pada peraturan konvensional ini. Kamu taat sama agama, kamu taat sama adat istiadat, kamu taat sama kebudayaan di 1 minggu ke depan, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Everything is fine katanya. Bisa jadi kamu itu guys memilih untuk meninggalkan Hierophant ini kayak kamu itu punya pemahamanmu sendiri, rencanamu sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah mungkin. Karena kamu pasti dalam masalah guys, dan kemudian diarahkan untuk menghadapi masalah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konvensional ini ya, aturan agama apa segala macam. Misalnya masalah keuangan, agama akan bilang kamu jangan merampok walaupun kamu gak makan hari ini, tapi kamu jangan mengambil hak orang, kan begitu agama bilang ya guys. Atau jangan sampai kamu berbuat curang walaupun kamu gak makan hari ini, lebih bagus kamu lapar dulu hari ini tapi daripada kamu merampok atau merampas hak orang lain. Itulah biasanya peraturan Hierophant. Dan kemudian kamu gak akan lama laparnya guys, kelaparanmu itu gak akan lama. Begitu kamu mengikuti peraturan ini akan diberikan untukmu begitu ya. Tapi banyak Virgo yang akan bodo amat sama agama, bodo amat sama adat istiadat, kebudayaan apa segala macam. Yang penting perutku makan dulu. Kemudian kamu malak orang misalnya atau nipu orang. Ya, dasarnya katanya ketakutan. You don't need to worry about anything. Begitu Hierophant ini datang atau Major Arcana ini datang, maka kamu dipastikan akan selalu dijaga atau dilindungi guys. Begitulah menurut tarot ya. Banyak di antara kalian yang gak percaya, banyak banget. Dan kalian menganggap kemampuan kalian sendiri yang bisa menyelamatkan kalian dari masalah kalian, bukan Hierophant ini atau bukan universe yang bisa membantu. Monggo, itu terserah pada kamu, this is your life. Aku hanya perlu menyampaikan ini guys, karena hadiah yang mau diberikan ke kamu itu lebih besar daripada planningmu saat ini dengan cara yang tidak sesuai dengan Hierophant ya. Kalau cara yang kamu mau lakukan ini tidak sesuai dengan Hierophant, mungkin kamu dapat 3 begitu. Nah, kalau seandainya kamu mengikuti caranya Hierophant, mungkin kamu bisa dapat 10 guys, karena ini Ace ya. Oke, kamu nggak dapat video extended. Itu dia untuk Virgo. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya Bapak Ibu Capricorn. Apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Capricorn. Yang pertama the Four of Swords, yang kedua ada the Five of Cups. Dua-duanya minor arcana guys, artinya ini muncul karena perbuatanmu ya. The Four of Swords ini capek guys, lelah. Oke, dan kamu kayaknya pengen keluar dari kelelahanmu tersebut dengan cara instan, atau ada yang mau kamu lakukan untuk bisa keluar dari kelelahanmu. Dan kemudian di akhir minggu kamu kecewa karena cara yang kamu gunakan salah. Karena Five of Cups ini adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Mungkin begini, supaya aku nggak kepikiran kamu lagi, aku sebaiknya memblokir kamu, contohnya begitu guys. Kemudian kamu blokir karena ada Four of Swords pun, Four of Swords ini pun artinya lari dari masalah. Dan kemudian kamu kecewa di akhir minggu, loh kok aku udah blokir nggak bisa melupakan dia, kok masih tetap kepikirannya, malah makin galau nih perasaan hatiku deh. Kayak begitu yang terlihat di sini ya. Jadi tindakanmu yang salah dalam menghadapi the Four of Swords ini. Four of Swords ini kata kuncinya jangan lari guys, karena dia tuh lari dari masalah pemahamannya. Kalau kamu lari dari masalah, kamu nggak akan keluar dari kelelahanmu, berjibaku dengan masalah tersebut. Masalah tersebut harus dihadapi ya. Jadi untuk keluar atau tidak dapat kartu the Five of Cups, maka kamu harus menghadapi, bukan malah menghindar ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Close your eyes and connect, all power is always within you. Ya, ini memang melelahkan guys. Dan kata kunci untuk kartu oracle ini adalah power. Orang yang dalam keadaan lelah, dia tidak akan menyadari powernya. Makanya kamu disuruh menutup mata. Ini mungkin tidur, istirahat untuk sementara waktu, tenangkan dirimu, dan kemudian kamu akan ngerasa powermu katanya ya.
istirahat perlu di 1 minggu ke depan untuk kamu Capricorn. Menutup mata itu kayak simbol istirahat aku rasa. Kamu itu kayak akan merasa kalau aku tutup mataku masalahku nggak bakal selesai. Kalau aku tenang-tenang saat ini masalahku ini nggak bakal ada solusinya. Jadi aku harus tetap melek dan kemudian ngalor ngidul guys. Kayak membabi buta aku lihat dalam masa-masa lelah The Four of Swords. Makanya kamu kecewa dengan hasilnya. Silakan tenangkan pikiranmu, katanya angkat powermu itu keluar. Kamu akan bisa melihat situasi dengan lebih clear katanya. Dan intinya bukan lari atau sembunyi dari permasalahanmu, tapi menghadapinya. Powermu itu hanya diberikan untukmu ketika kamu berani menghadapi. Kalau kamu mau sembunyi guys, power itu akan hidden, tersembunyi. Ini semacam the strength yang diberikan untuk kamu Capricorn menghadapinya ya. Coba guys kalau nggak percaya. Coba kalau nggak percaya, kamu akan terheran-heran dengan kekuatanmu sendiri yang tersimpan selama ini. Karena that power diberikan ke kamu untuk menghadapi masalahmu, bukan untuk sembunyi atau lari dari masalahmu ya. Oke, itu dia untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Bapak dan Ibu Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada The Wheel of Fortune, dan yang kedua ada The Page of Pentacles. Kayak ada kemudahan yang akan diberikan untuk kamu Aries di awal minggu ini guys. Dan ingatlah guys, Wheel of Fortune itu selalu dalam bentuk gate ya. Tidak akan jatuh ke pangkuanmu, tapi kamu akan melihat jalur ini kayaknya mudah deh. Kalau aku melakukan ini akan lebih mudah deh. Kayaknya kalau memilih ini aku akan beruntung deh. Kamu akan melihat begitu. Tapi mengenai kamu akan beruntung atau dimudahkan itu tergantung dari tindakanmu. Kamu memilih jalur tersebut nggak? Kamu mendekati gate-nya nggak? Kamu mendatangi sumber dari Wheel of Fortune ini nggak begitu ya? Dan kemudian Wheel of Fortune ini tujuannya datang untuk mengajari kamu sesuatu katanya Aries. You will learn something by the end of this week mengenai sebuah situasi ya. Banyak di antara kalian yang kayak akan malas dalam menghadapi The Wheel of Fortune ini ya. Jadi kayak kesannya itu udah pesimis duluan ya. Mungkin terlalu berat permasalahan kalian ini guys. Dan kemudian kalian ngerasa yang itu pun gak bakal bisa deh membereskan masalah gue. Kamu coba dulu. Karena ini hoki kemudahan guys. Contoh dalam masalah keuangan ya. Misalnya nih contohnya, kamu tahu bisa minjam uang entah dari siapa. Ada nama yang bisa kamu sebutkan. Itulah Wheel of Fortune-mu disediakan oleh Universe. Berarti beberapa hari sebelumnya Universe sudah bicara sama dia, nanti kalau Aries datang minjam uang sama lu kasih. Karena biar bagaimanapun uang lu yang saat ini lu pegang yang banyak itu dari gua. Universe sudah bilang begitu. Sehingga orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, iya. Jadi kalau Aries datang nanti minjam duit, aku harus kasih, kasihan. Nah, itu biasanya akan dia rasakan ya. Dan kemudian kamu di kejauhan sana kayak gini, ya kalau minjam sama dia pasti gak dikasih, dia orangnya pelit. Dari zaman dulu mas, setiap kali gua mau minjam pelit, gak mau ngasih. Aduh, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ngapain gua nelpon dia? Kamu kan begitu Aries. Sementara untuk Aries yang mau memanfaatkan The Wheel of Fortune ini, that's the only hope. Itu satu-satunya sumber. Gua coba daripada nggak mencoba kan nanti nggak tahu hasilnya. Kemudian kamu chat loh, ya kan? Untuk yang kalian mau memanfaatkan The Wheel of Fortune, begitu kamu chat itu artinya kamu memanfaatkan The Wheel of Fortune karena dia udah dikode duluan oleh Universe. Dan kemudian kamu bilang boleh pinjam duit nggak? Biar tali silaturahmi tidak terputus, 100 saja. Dia akan langsung oke, mana nomor rekening? Nah, itu Wheel of Fortune. Okay, and you will learn something about that. Oh, jadi aku harus bisa tetap optimis, nggak patah semangat, supaya aku tetap memanfaatkan event harapan terakhir yang seolah-olah nggak bakalan memberikan hasil apapun. Aku nggak boleh patah semangat, harus tetap menggunakan harapan terakhir tersebut. Kayak begitu pelajaran yang akan kamu dapatkan di 1 minggu ke depan ya. Oke, you have already done so much in your life, be proud of yourself katanya Aries. Masalah kalian ini kayaknya, kalau ini tadi tentang keuangan gitu ya, itu bukan karena kamu yang nggak beres dalam mengelola keuangan, bukan, but you already did so many things katanya for other people. Be proud of yourself. Karena itulah Wheel of Fortune ini datang untuk kamu guys.
Gak akan mungkin guys kalau seandainya kamu itu menghancurkan keuangan kamu, contoh yang tadi ya, dengan hal-hal yang gak baik, yang gak beres begitu, kemudian universe kasih wheel of fortune sama kamu. Gak mungkin. Ini biasanya kalau misalnya tentang masalah keuangan, uang kamu itu dipakai untuk anak-anakmu, atau untuk keluargamu, atau untuk something good in the past, dan kemudian kamu kayak dikasih balasannya sekarang. Kalau kamu bisa memanfaatkan the wheel of fortune ini dengan sebaik-baiknya, kamu akan tahu, oh begini toh cara kerjanya. Ternyata kebaikan aku di beberapa waktu sebelum itu gak sia-sia. You have already done so much in your life. Be proud of yourself. Oke? Kamu dapat video extended Aries. Nanti kita akan bahas ini guys di video extended secara lebih mendetail ya. Oke, lanjut guys ke fire sign berikutnya. Ini The Strange, kartunya para Leo. Halo Bapak dan Ibu Leo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, ada The Chariot ditambah The King of Pentacles. The Chariot ini bergerak ya guys, dibawa pergi dari sebuah situasi, dan ini major arcana, artinya membawa pergi universe. Kamu mungkin kayak ngerasa telah membuat keputusan penting dalam hidupmu di awal minggu ini tentang bergerak, moving atau mutasi, perpindahan begitu. Padahal sebenarnya mah itu universe yang arahkan katanya ya untuk sebuah kondisi yang lebih baik Leo. Dan aku rasa ini dalam hal Pentacles atau hal duniawi guys, karena di akhir minggu The King of Pentacles ya. Jadi kamu kayak akan dibawa ke sebuah titik, dan di titik baru tersebut you will become the King of Pentacles. Kamu akan percaya diri dengan lokasi baru tersebut, atau dengan situasi baru tersebut, atau dengan keputusanmu untuk berpindah tersebut. Kamu akan merasa yakin dengan kemampuanmu, dan The King of Pentacles ini guys lebih ke arah tidak tergoyahkan ya. Dibawanya kamu pergi dari sebuah titik lama ke titik baru di awal minggu ini akan membuat kamu yakin, yes, this is the right place for me. Kayak akan ada banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Leo Kolektif guys di 1 minggu ke depan tentang yang terbaik untuk hidupnya, untuk dirinya. Menurutnya dia yang memutuskan, ternyata itu adalah The Chariot energy ya, universe yang kasih ke kamu untuk menghandle major arcana dengan baik. You need to talk with the universe guys. Kamu harus banyak bicara ke Tuhan ya. Ini kayak berpegang pada pemahaman sendiri, which is good sebenarnya. The King of Pentacles ini aku lihat, tapi supaya kamu dapat informasi detailnya mengenai kepindahanmu ini atau kepergianmu ini atau move onmu ini, akan lebih baik kalau kamu banyak bicara ke yang memindahkanmu ya. Oke, whoever seed a flower for another blooms herself. Itu kartu nasihat untuk kamu Leo. Siapapun yang menanam benih bunga untuk orang lain, dia sama seperti memekarkan dirinya sendiri katanya. Oke. You did something for another person maybe Leo. Ada yang kamu lakukan guys di beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian The Chariot ini membawa kamu ke mawar ini atau ke bunga yang diberikan untukmu ini. Jadi kayak karma baik ya, mungkin kamu melakukan kebaikan, dan kemudian universe membawa kamu untuk mendapatkan kebaikan. Kamu melakukan atau menabur banyak yang baik-baik, kemudian di awal minggu ini universe akan membawa kamu untuk mendapatkan yang baik-baik, kayak begitu yang aku lihat di sini. Congratulations Leo ya. Oke, dan ini berkaitan dengan perpindahan ya guys. Chariot itu movement, pergerakan. Yang namanya pergerakan, situasi akan baru, asing ya. Dulunya kita lihat mungkin di kiri pohon, setelah kita Chariot atau dapat energi The Chariot, bisa jadi di kiri berikutnya adalah sungai. Oke, silakan menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya, karena King of Pentacles ini grounding banget, nempel di tanah, solid. Oke, guys, itu dia untuk Leo. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang terakhir. Ada The Temperance, ini kartunya para Sagittarius. Halo Bapak Ibu Segi, apa kabar saudara-saudara? Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. The Death guys, dan kemudian The Hangman. Dua-duanya major arcana. Kamu dalam masa transisi aku lihat mengenai kehidupanmu in general, Sagittarius. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan ngerasa stuck untuk sementara waktu. Karena Hangman datang ini kayak gantung guys. Kamu sadar ada perubahan dalam hidupmu, oke? Kamu ngerasa semakin kesono semakin membaik dari beberapa waktu sebelumnya. Jadi di awal minggu ini kamu akan percaya diri dengan perubahan ini. Kesannya itu udah menunjukkan ini guys, kayak menunjukkan hasil ya. Mungkin kamu berbisnis hasilnya udah mulai kelihatan walaupun sedikit-sedikit, namanya juga masa transisi ya guys. Atau kalau kamu baru masuk ke kantor baru, kamu udah mulai bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan barumu gitu. Atau kalau misalnya ada whatever perubahan apapun in general life, kamu sudah mulai bisa merasakan enaknya ya. Di awal minggu ini kamu akan percaya atau yakin gitu guys bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Begitulah energi The Death ya. Dan semakin kesono pasti perubahan akan semakin membaik. Itulah yang kamu pikirkan nantinya di awal minggu. Tapi di akhir minggu akan ada masa stop untuk sementara waktu. Hangman ini pintu nengnong. Kenapa kamu di stop untuk sementara waktu? Ada bahaya di depanmu, Sagittarius. Dan biasanya dalam 3D atau dalam kehidupan nyata ini akan kamu rasakan kayak, loh kok jadi gini? Kamu akan menganggap ini berantakan. Kok awalnya aku pede banget, di akhir minggu ini kok kayaknya pedeku ini hancur lebur gitu ya. Aku sangat optimis sekali di awal minggu, kenapa di akhir minggu ini aku ngerasa seperti duniaku runtuh begitu. Remember, this is only for temporary, Sagittarius. Bayangkan ada kereta mau lewat dan kemudian Hangman ini adalah pintu nengnongnya gitu loh guys. Jadi kamu di jalan bawa mobil atau sepeda motor, nunggu kereta lewat dulu. Karena kalau pintu itu dibuka, kamu akan digiles kereta guys. Itu bahaya. Dua-duanya major arcana. Ini rencana terbaik dari Tuhan untukmu. Jadi yang berkembang ini hanya sementara waktu akan tertahan. Dan silakan tunggu katanya sampai dengan akhir minggu ini kamu masih merasa tertahan. Dinikmatin aja yang tertahan tadi atau yang stuck tadi. Once katanya kereta itu lewat guys, pintu nengnong itu akan dibukakan kembali untuk kamu. Kamu bisa melanjutkan proses transformasimu ya, yang masih dalam masa transisi aku lihat di sini, oke? Jangan takut dengan hambatan yang datang di akhir minggu atau keadaan stuck yang datang di akhir minggu. Santai saja ya, enjoy the process. Jalani aja seperti biasa yang harus kamu lakukan. Nanti itu akan segera diangkat untukmu. Peace begin with us, within us. Damai. Ini akan mengacau balaukan kamu katanya di akhir minggu ini. Kamu itu kayak ini, di masa-masa orang transisi itu labil ya guys. Kamu akan ngerasa ini bukan yang tepat untukku. Tuh kan salah, pilihan aku ini salah. Harusnya gak begini gitu. Peace, damai. Dimulai dari dalam dirimu katanya. Kamu disuruh belajar damai dulu kali ya di masa-masa pintu nengnong ini lagi ditutup untukmu. Nunggu keretanya ini lewat. Enjoy yourself katanya. Trust the process. Karena ini dua-duanya major arcana. Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu gak bisa membatalkan, mempercepat, memperlambat kartu major arcana. Divine timing. Ketika disuruh memang untuk pause, temporary pause, silakan enjoy the temporary pause for your own good. Oke? Oke, kamu tidak dapat video extended Sagittarius. It's okay guys. Hanya disuruh santai. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai dari The Justice dulu ya guys. Ini kartunya para Libra. Halo Bapak Ibu Libra, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Libra, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oh, ini victory, ini menang guys ya. Kalau kamu dalam masa-masa sengketa perdebatan di beberapa waktu sebelumnya, di awal minggu ini kamu akan mendengar kemenangan guys ya. Untuk kalian yang sedang menunggu pengumuman tentang kelulusan akan datang, dan itu pengumuman yang baik, kabar baik, karena the Six of Wands ini victory, seperti selesai perang dan kemudian pulang dalam keadaan menang ya. Victorinya the Six of Wands itu minor arcana guys, artinya atas usahamu ya. Semua minor arcana itu kan kerjaan manusia ya. Oke, jadi kalau kamu merasa nggak berusaha terus tiba-tiba there is something about victory coming to your life, ini bukan readinganmu guys. Ini readingan untuk orang yang sudah berdarah-darah di beberapa waktu sebelumnya, berusaha untuk menyelesaikan sesuatu atau berusaha untuk meraih sesuatu dan sedang menunggu kabar.
kabar baik datang. Ingat guys, Six of Wands harus melalui masa-masa battling atau pertempuran ya. Untuk kalian yang sudah melakukan yang terbaik di masa pertempuran tersebut, congratulations guys. Karena mahkota kemenangan itu kayak dapat untuk kamu, the Four of Pentacles, ada hadiah yang datang ya. Kalau misalnya ini adalah sayembara gitu guys, kayak apa ya, point reward, penukaran point reward. Nah inilah waktu yang tepat untuk bilang atau aku bilang ke kamu, this is your time begitu. Ini waktu yang menguntungkan untukmu. Tapi tetap intinya adalah ada perjuangan di situ ya, bukan yang jatuh dari langit. Dan perjuangannya berat karena perang. Six of Wands ini cerita tentang perang Libra ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Someone just called me a dreamer. I was so shocked. I almost fell off my unicorn ya. Jadi ketika kamu berjuang untuk apapun itu guys, di beberapa waktu yang lalu, ciri-ciri berikutnya katanya ada orang yang melecehkan kamu, menghina kamu, mengejek kamu. Ya elah, nyadar dong lu, ngaca dong lu, kayak begitu. Dreamer itu kayak terlalu banyak mimpi. Bangun woi, bangun. Mungkin begitu ya. Dan kamu menanggapinya kayak begini, wow aku dibilang tukang mimpi. Ya karena dia bilang aku tukang mimpi, ya sekalian aja aku bermimpi. Aku adalah unicorn. Unicorn itu kuda hayalan ya guys, yang ada tanduknya. Ini biasanya kuda anak-anak ini. Dan anak-anak yang suka mimpi tentang unicorn itu biasanya imajinasinya tinggi banget. Gak semua anak bisa mimpi tentang unicorn. Oke begitu ya. Berarti perjuangan yang kamu lakukan ini berkaitan dengan mimpimu yang tinggi banget, sehingga orang kayak banyak melecehkan kamu katanya. Tapi kamu akan segera menerima kabar baiknya di 1 minggu ke depan ya. Congratulations Libra. Oke. Itu dia untuk air sign yang pertama. Kita lanjutkan ke air sign berikutnya guys. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Apa kabar Bapak dan Ibu Gemini? Halo. The Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. The King of Swords, the Six of Wands. Lagi-lagi energi King of Swords yang datang ya guys. Gemini, kamu banyak banget energi King of Swords-nya. Dari berapa kali aku reading kamu, pesan penting untuk Gemini kolektif itu mayoritasnya the King of Swords ya. Yang perlu kamu ketahui di sisa Desember, kemudian highlight juga Januari King of Swords. Beberapa Gemini juga dapat the King of Swords untuk romance reading di 2 minggu terakhir Desember. Dan aku lihat sampai dengan 1 minggu ke depan pun energinya masih the King of Swords. King of Swords ini emotionally unavailable ya. Tidak terganggu dengan apapun, tapi gak merasa tertarik dengan sekelilingnya. Jadi datar flat gitu kehidupan kamu, aku lihat di sini. Menurut kamu ya guys, because this is minor arcana, artinya ini King of Swords datang karena kamu sendiri yang membuatnya Gemini. Kehidupan di sekelilingmu atau outside you itu terasa membosankan, menyebalkan, itu karena kamu melihat dari sisimu seperti itu. Dan kemudian the Six of Wands di sini datang, masa-masa itu akan berakhir katanya di 1 minggu ke depan ya. Berarti this is endingnya. Kamu akan keluar dari struggling of emotionally unavailable and back to you katanya. Banyak di antara kalian Gemini yang kayak kebingungan, kok gue jadi gini sih? Kenapa sih gue jadi begini? Dulunya gue gak begini, kok kenapa sekarang gue begini? Kamu ngerasa seperti bukan dirimu di beberapa waktu sebelumnya, termasuk di awal minggu ini. Nah akhir minggu ini kamu akan kembali menjadi dirimu yang sebenarnya katanya Gemini ya. And sense of victory terasa sangat kuat sekali di situ guys. The source of happiness lies within us di sini katanya. Sumber dari kebahagiaan ada di dalam dirimu. Berarti the Six of Wands ini kamu berhasil mengalahkan, karena Six of Wands kan menang perang ya guys. Kamu berhasil menaklukkan the demon side of you. Sisi jelekmu ini Gemini, yang malas ngapa-ngapain atau menganggap semuanya tidak menarik di dunia ini, kamu berhasil kalahkan. Kamu akan melihat hidupmu ini dengan lebih menyenangkan ke depannya dimulai dari akhir minggu ini, karena kamu memahami tentang konsep bahagia itu mah dari dalam, bukan gara-gara kerjaan aku bagus, bukan gara-gara suami atau istri aku ganteng atau cantik, bukan gara-gara anak aku sehat-sehat semua, bukan. Kebahagiaan itu adalah bagaimana caranya bersyukur
dengan apa yang aku miliki. Kamu keluar jadi pemenangnya. Kamu keluar dari the King of Sword energy. Aku lihat beberapa di antara kalian akan segera masuk ke Cups energy because this is symbol of love. Aku lihat di sini dari yang emotionally unavailable jadi emotionally full available. Oke, kalian akan melihat dunia ini lebih menyenangkan, akan lebih bersemangat kembali katanya sesudah tahun baru ini selesai ya guys. Sampai dengan tanggal Januari ini, tanggal 6 Januari ini readingannya, dan akan menemukan makna hidup ya, kayak lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Oke, sabar aja ya. Kamu akan jadi pemenangnya, jaminannya terlihat di sini. Oke, kita teruskan guys ke air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Bapak Ibu Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Aku baru lihat 444. Apa ini Aquarius? I call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ada the Ten of Pentacles dan kemudian the Knight of Wands. Kayak akan ada yang merusak kebahagiaan Aquarius kolektif di 1 minggu ke depan ya. The Ten of Pentacles ini happiness sebenarnya guys, abundance, kelimpahan, kayaknya udah cukup deh. Tolong dong jangan ada yang ganggu lagi. Begitulah the Ten of Pentacles yang aku rasakan di sini. Dua-duanya Minor Arcana. Kamu yang memutuskan it's enough, cukup, nggak perlu tambahan lagi. Aku sudah sangat bersyukur dengan keadaanku saat ini atau keadaan kami saat ini. Because the Ten of Pentacles we are talking about more than one person ya. Ten of Pentacles ini satu orang bahagia, satu yang lainnya bahagia, satu orang sedih, yang lainnya sedih. Dan Ten of Pentacles ini konsepnya bahagia, aku lihat di sini. Dan kemudian ada intruder datang, ada pengganggu datang guys di akhir minggu ini yang kayak mau mengacak-ngacak kebahagiaan the Ten of Pentacles ini. A smile is always a little bit like turning on a light katanya, dan kamu akan terpancing Aquarius dengan intruder ini. Kamu akan jadi agresif sekali katanya. Kamu powerful sekali di air sign Aquarius. Kamu itu seperti Aries untuk fire sign dan seperti Capricorn untuk earth sign ya. Agresif sekali dan powerful sekali. Kamu kayak bisa ngerasain ini orang akan berbahaya ke depannya untuk the Ten of Pentacles ini, dan kemudian kamu itu langsung bersikap agresif ke dia. Tapi kamu disuruh duduk malah di sini guys. Ya nggak sih? Kalau seandainya Knight of Wands ini memang harusnya dibalas dengan the Knight of Sword, artinya kayu ketemu pedang begitu, kamu pasti terlihat disuruh berdiri atau pasti ada api-apian besar di sini. Tapi ini enggak, kamu disuruh tenang katanya dalam menghadapi intruder ini. Kamu dengarkan dulu deh dia maunya apa, dia mau bicara apa katanya. Jangan langsung gampang terpancing emosi ya. Karena after all guys, kayak virus menurut aku di sini yang aku rasakan. Menurutmu kamu enak banget lihat yang datang ini? Enak banget. Ngapa sih lo datang lagi kayak begitu? Oke. Just listen first katanya Aquarius, apa tujuan dia datang. Karena Knight of Wands ini passion, artinya bersemangat menyampaikan sesuatu mungkin, atau ada yang mau dia iniin, atau ada yang mau dia lakukan untuk the Ten of Pentacles ini. Kalau kamu terpancing emosi, kemungkinan besar akan kacau balau gitu guys ya. Oke. Yang datang Wands kok, bukan Sword. Memang kesannya seperti mengganggu bagimu, tapi dia tidak berbahaya sebenarnya dari kartu ini. Silakan dihadapi dengan tenang katanya ya. Ini lilinnya kecil, artinya tetap ada apinya, passionnya, tapi kamu jangan datang dalam energi sword atau konflik ya. Oke. Kamu dapat video extended. Nanti kita lihat siapa yang mau datang ini. Berakhirlah sudah guys untuk air sign. Kita akan segera teruskan ke elemen yang terakhir, water sign. Diawali dari The Chariot. Ini kartunya Bapak Ibu Cancerian. Apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Oke, the Two of Cups, this is good. Dan kemudian the Queen of Cups. Halo, energi Cups di mana-mana. This is so Cancerian ya guys. Oke. Emotionally, oke. The Two of Cups ini sebenarnya adalah untuk general reading guys. Harapan menjadi kenyataan ya, atau tindakan
hasil tidak mengkhianati usaha, usaha tidak mengkhianati hasil. Energi yang diberikan sama dengan energi yang diterima. Begitulah the Two of Cups ya. Jadi tidak ada kelelahan di sini guys, tapi stabil, oke? Maka aku harus bilang ini stability. Dan kemudian kamu kayak menarik diri, Cancerian, because the Queen of Cups is non-expressive. Dari yang menawarkan cups atau memberikan cups begitu guys ke yang di depannya, dan sekarang atau di akhir minggu dia tuh terlihat tunggal guys. Cups itu dipegang untuk dirinya sendiri. It's like Ace of Cups atau take your power from something, from someone. Kamu akan cuek ke seseorang, kamu akan mendiamkan seseorang. Yang awalnya kamu aktif melakukan sesuatu untuk seseorang, kamu gak akan lakukan lagi. This is your decision. Ini keputusan yang kamu buat, because minor arcana terserah padamu ya guys. Sekarang yang paling penting kita mau lihat nasihat untuk kamu, apakah tindakanmu ini benar atau tidak. Whoever follows their heart meets friends on every path. Ya, whoever follows their heart, hati. This is emotion guys, oke? Dan kemudian meets friends on every path. Every path ini yang aku lihat kamu akan berteman dengan dirimu sendiri, Cancerian. Because this is single ya, singular. Jadi kayak menarik diri dari kerempongan urusan dengan orang. Ini pilihan yang tepat, kurang lebih begitu ya. Kamu menjadi the Queen of Cups atau non-ekspresif, menyimpan perasaanmu, tidak membagikan energimu lagi, adalah pilihan yang tepat. Karena kamu follow your heart katanya. You will be a friend for yourself. Aku gak tahu apa penyebabnya guys, tapi intinya itu tindakan yang tepat. Menarik energimu, tidak memberikan lagi energimu pada seseorang atau situasi tertentu, itu adalah pilihan yang tepat di 1 minggu ke depan katanya ya. Oke, kamu gak dapat video extended. Kita lanjut guys ke water sign yang kedua, ada Scorpio. This is the death, kartunya Bapak Ibu Scorpio. Apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective. Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Scorpio. You are not okay right now guys. The strength datang, ini hanya datang untuk menguatkan manusia. Kalau manusia kuat mah ini nggak datang guys ya. Ini divine intervention atau kartu dari universe. Kamu dikasih kekuatan ekstra oleh universe untuk sebuah situasi, untuk menghadapi sebuah situasi itu karena kamu lagi dalam keadaan lemah atau tidak berdaya ya. Dan dua-duanya major arcana guys. The Temperance ini akan membantu kamu untuk menghadapi masalah tersebut dengan memanfaatkan kekuatan atau the strength yang diberikan oleh universe ini dengan sebaik-baiknya. The Temperance ini it's like sponge guys, kayak sponge yang absorb negativity ya. The Temperance datang ketika manusia sedang di tinggi-tingginya guys, di posisi top of the world, supaya dia tidak melambung keluar dari angkasa. The Temperance datang untuk menahan dia, us gitu ya. Dan The Temperance juga datang ketika manusia lagi down banget, lagi di titik terendahnya, supaya tidak hancur menghantam tanah. The Temperance akan datang menahan. Oke, itu yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Yang aku lihat adalah kehancuran menurutmu Scorpio, nggak bakal bisa akan bangkit lagi. Inilah titik terendah dalam hidupku, this is the end of it. Banyak diantara kalian yang akan bilang begitu. No guys, ini mungkin kamu lagi nggak lihat saat ini, makanya tugas aku bilang ini ada. You always have power guys ya. Kalau memang waktumu belum selesai, itu belum selesai. Oke, thank you very much. Banyak diantara kalian yang menerima kabar buruk tentang kondisi kesehatan. Jika memang belum waktunya ya. Beberapa di antara kalian mungkin mau mengakhiri hidup guys, gagal. Ya, siapa itu? I don't know, suicidal. Aku dengar itu, banyak yang mau mengakhiri hidup di antara kalian itu Scorpio. Dan kemudian itu akan digagalkan katanya, tidak, karena memang waktumu belum selesai. Yang separah apapun yang kamu hadapi saat ini, menurutmu tidak akan ada yang lebih parah dari sini lagi. Akan datang yang lebih parah lagi guys, tapi tidak sekarang. Karena itulah kamu dijaga supaya tidak hancur ya. Oke, it's not over yet katanya Scorpio. Kamu gak dapat video extended ya. Harusnya kamu dapat ini guys, karena kayak low motivation banget dan dalam masa-masa desperate, putus asa ya. Oke, a change in perception can cause us to notice the small things that we sometimes no longer see.
Ini yoga guys, dia yoga tapi seolah-olah seperti kayak ke tanah begitu kepalanya. Ini persepsi yang berubah that can cause us to notice the small things. Pola pikir, cara pandang yang perlu kamu ubah katanya dalam menghadapi masalahmu tersebut. Mungkin ini penting bagi kamu Scorpio atau akan berguna bagimu guys. Masalah di dunia ini mah itu aja, nggak ada masalah baru atau nggak ada masalah yang hanya kamu yang hadapi Scorpio, enggak. Masalahmu yang saat ini itu sudah pernah dihadapi Taurus kolektif, sudah pernah dihadapi oleh Libra kolektif ya. Kalau kita nggak bicara soal astrologi, tetangga kamu pernah juga menghadapi yang seperti itu. Orang di Afrika pernah menghadapi yang begitu. Di Amerika juga iya. Mereka survive, mereka bertahan Scorpio. Itulah buktinya bahwa kamu pun bisa bertahan. Don't worry about anything katanya. Yang perlu kamu ubah adalah pola pikir, cara pandang, persepsi kamu, supaya kamu bisa melihat the strength ini guys. Once kamu manfaatkan ini, the temperance akan menjaga kamu dan kamu bisa merasakan the temperance ini. Kamu gak bakalan sampai hancur lebur dalam menghadapi masalahmu kali ini. Oke, Scorpio. Aku gak akan bicara banyak-banyak karena kamu akan bilang ngomong sih gampang lu Rey ya. Tapi itu tugasku guys, oke? Kita teruskan ke water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Apa kabar saudara-saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Knight of Pentacles dan yang di bawah ada The Chariot katanya. Oke, kayak ada tawaran yang datang untuk kamu Pisces tapi receh banget guys, kecil-kecilan. Jahat banget gue ya. Sementara kamu harusnya tidak menerima yang kecil lagi ya. Kamu mah bagiannya yang gede, kuenya yang besar untuk kamu katanya ke depannya. Oke, dimulai dari hari ini sampai dengan 7 hari ke depan itu ada proses terima-terimaan atau kesepakatan mengenai sesuatu yang kecil-kecil, yang receh-receh. Sementara Pisces ini pantas untuk mendapatkan yang gede katanya. Oke, jadi hargai dirimu Pisces bahwa kamu pantas mendapatkan yang gede, sehingga kamu bisa melihat yang mana yang kecil tadi yang ditawarkan ke kamu dan kamu bisa tolak dengan halus. Knight of Pentacles, The Chariot. Oke, Knight ini akan energinya rendah seperti prajurit guys. Oke, bisa jadi mungkin kamu adalah seorang Pisces yang wow begitu. Dan kemudian kalau ini dalam hal romance ya guys, di awal minggu ini ada kayak bocil gitu yang coba untuk deketin kamu, mau buang-buang energi kamu, buang-buang waktu kamu, dan kamu kayak ih so sweet deh ini bocil gitu. Aduh jangan Pisces ya, jangan urusin bocil, jangan sama bocil. Oke, kamu pantas untuk mendapatkan king misalnya begitu guys ya. Atau jika ini dalam hal bisnismu mungkin, atau ada project yang mau datang, kamu ditawarin yang kecil. Karena once kamu ambil yang kecil ini katanya kamu gak bisa melihat yang besarnya guys ya. You know what I mean Pisces. Jangan main kecil guys di 1 minggu ini. Oke, know yourself, know your worth, bahwa you deserve the biggest things in your life. Karena ini Chariot guys. Oke, kalau kamu ambil yang kecil, ini akan membawa kamu misalnya ke jalur A. Kalau kamu memilih yang besar, akan bawa kamu ke jalur B. Yang namanya jalur A, jalur B guys, membawa yang kecil, membawa yang besar, tentu hasilnya akan berbeda ya. Ini tergantung dari mindset kamu. Kalau seandainya kamu bilang aku ini mah yang kecil-kecil aja, oke, maka kamu akan dapat yang kecil-kecil. Tapi kalau kamu tipikal no, I just do the big thing atau yang gede-gede, maka kamu akan mendapat yang gede-gede katanya ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces. Problem often solve themselves if they are not stirred up in the process. Masalah akan terselesaikan dengan sendirinya jika tidak dikacaukan dalam prosesnya. Begitulah kata kuncinya di sini guys. Oke. Look at these little things. Ini posisinya sama ya guys. Mereka ini sama-sama kayak tiduran di kayu. Ini si little yoginya, dan ini kayak ulat begitu. Kelihatan gak sih guys? Ini kayak ulat. Posisinya sama. Jadi tawaran kecil, tawaran besar, oke? Dan kemudian kalau kamu memilih yang kecil, ya kamu akan menghadapi yang kecil-kecil guys, dimulai dari 1 minggu ke depan sampai dengan 6 bulan ke depan. Tapi kalau kamu memilih yang gede, katanya kamu akan berurusan dengan yang gede-gede sampai dengan 6 bulan ke depan. You choose, oke? Tapi kalau seandainya kamu ketakut tentang masalah yang muncul dari yang besar, ya tentu saja ya. Yang gede mungkin akan memberikan masalah yang lebih gede dibandingkan yang kecil. Problem will solve themselves jika tidak
stir itu kayak dikacaukan ya. Stir itu kayak cekek telur dikocok guys, untuk apa? Telur orak-arik. Nah, itu the stir. Kalau nggak digangguin, masalah ini akan terselesaikan dengan sendirinya katanya. Oke, kamu dapat video extended Pisces. Nanti kita bahas ini di video extendedmu. Dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini guys, edisi terakhir di tahun 2023. Halo Taurus, halo Aries, kemudian halo Aquarius, dan halo Pisces. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan juga nasihat lebih banyak lagi mengenai 1 minggu ke depan terkait dengan situasi yang tergambar di general reading ini tadi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Urgent message for the next 7 days. Kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Urgent message yang terakhir di 2023. Oke, sampai ketemu lagi dengan urgent message berikutnya. Aku juga mau bilang lebih awal untuk kalian, selamat tahun baru 2024. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.